secara pribadi. Habib kan dulu sekolahnya juga sekolah Betul. Katolik. Saya di SD negeri di Petamburan, dan waktu saya SMP Kristen Bethel. Memang tidak jauh dari rumah saya, karena memang waktu itu kan saya lulus SD ini kan usia masih terlalu muda. Badan saya juga masih terlalu kecil. Orang tua kan khawatir kalau saya disekolahkan di tempat-tempat yang jauh. Walaupun ketika itu secara rayon saya mendapatkan SMP negeri 40 Pejompongan. Tapi karena orang tua khawatir, kata orang tua lebih baik sekolah yang di tetangga saja yang dekat. Dan itu Anda lakukan. Dan sebetulnya saya waktu itu sempat menyatakan juga, Ibu, kalau saya sekolah di situ apa nanti nggak khawatir? Ini kan sekolah lain agama. Nah, saya masih ingat betul, saya punya ibu ketika itu jawab, nggak usah khawatir, kamu kan ngaji, ada ustadz. Setiap siang kan kita ada pengajian, sore kan juga belajar sama ustadz-ustadz yang lain. Jadi dengan banyaknya ikut pengajian, nggak usah khawatir lah. Toh kamu belajar di situ kan belajar pengetahuan-pengetahuan umum. Iya. Saya pikir juga sekolah-sekolah Kristen yang manapun, dimanapun di Indonesia selama ini, kalau tidak ada pemaksaan kepada murid yang beragama lain untuk belajar agama yang tidak dianutnya, kan no problem. Iya. Nah, dalam ajaran Islam pun kita punya pilar-pilar toleransi, Pak Jaya. Yang pertama adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya setiap seorang muslim itu tidak boleh melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun kepada orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, jadi ini ketentuan dakwah dalam Islam. Jadi nggak boleh ada orang dipaksa masuk Islam, dipaksa menjalankan syariat Islam. Itu nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini merupakan pilar toleransi dalam ajaran Islam. Yang kedua, itu tidak boleh ada caci maki terhadap agama lain. Bahkan Allah ingatkan, nanti kalau kau hina mereka, nanti mereka akan menghina Allah. Nah, jadi kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, kan begitu. Nah, jadi ini pilar toleransi dalam ajaran Islam. Nah, terus yang ketiga ada lagi pilar toleransi yang lain, yaitu dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Kata di dalam Al-Quran ini Allah menyatakan kepada umat Islam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi agamamu, agamaku. Betul. Artinya karena itu Pak Jaya, dalam toleransi bagi umat Islam ini memang sudah harga mati. Jadi ya, aduh, ini kesan semua yang kita peroleh bukan seperti itu. Ya, yang ini kan penyesatan opini yang dilakukan oleh sejumlah media. Saya tidak katakan semua media, tapi ada media-media yang punya kepentingan. Yang salah kita sendiri kok kita tersesat itulah. Ya, itu dia. Kok ya, karena ya apa yang kita dengar, ya agama yang paling tidak toleran itu adalah agama Islam. Itu yang sebenarnya hari ini kita dengar dari Habib, ya bahwa ternyata ada 3 sebetulnya ada 10. Ada 10 pilar toleransi. Toleransi ada 10. Paling tidak ada 3 ini yang utama yang sudah saya utarakan tadi. Dalam ajaran Islam ini kita menerima dengan sepenuh hati konsep pluralitas. Tapi kami menolak konsep pluralisme. Ada beda antara pluralitas dengan pluralisme. Nah, kalau pluralitas itu adalah kebinekaan, keragaman. Karena itu Islam diajarkan dengan pilar-pilar toleransi yang kita sebutkan tadi. Pilar-pilar toleransi itu dalam rangka untuk kita bisa hidup dengan benar, dengan baik, dengan lurus dalam masyarakat yang plural tadi. Nah, ini kita sebut pluralitas. Nah, sedangkan pluralisme ini kan suatu isme, suatu paham yang meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama pasti akan masuk surga, semua agama ini ajarannya tidak berbeda. Ini sebetulnya yang kami tolak. Nah, jadi begini, kenapa kami tolak? Bagi kami, biarkan setiap umat beragama meyakini agamanya yang paling benar. Itu hak dia.
Dia bebas mengatakan agama saya yang paling benar, agama lain tidak benar. Tapi dia tidak boleh menghina agama lain. Seperti saya seorang muslim. Yep. Saya katakan, saya sebagai seorang muslim, saya beriman bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, selain Islam tidak benar. Itu keyakinan saya, dan saya punya hak untuk itu. Tapi saya tidak punya hak untuk menghina, untuk mencaci maki, untuk mencerca agama di luar Islam. Nah, begitu juga Pak Jaya sebagai seorang Kristiani punya hak untuk mengatakan, saya sebagai seorang Kristiani, saya yakin Kristen yang paling benar. Selain Kristen tidak benar, itu hak Pak Jaya. Saya tidak boleh intervensi mengatakan Pak Jaya mesti ngaku Islam benar juga dong, nggak boleh. Sebagaimana saya juga nggak boleh diintervensi, Habib harus mengakui agama di luar Islam itu benar, nggak bisa. Ini soal keyakinan. Tapi Pak Jaya tidak boleh menghina Islam. Saya tidak boleh menghina Kristen. Kalau menghina aja tidak boleh, Apalagi mengganggu, kekerasan. apalagi kekerasan, apalagi membunuh, apalagi nggak boleh. Tapi apabila FPI ini melakukan kekerasan, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi di dalam organisasi FPI ini ada prosedur standar. Yang pertama, kita menunggu laporan masuk. Nah, artinya ada laporan dari masyarakat bahwa di wilayah mereka itu katakan ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran, harus ada laporan dari masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk FPI datang tanpa permintaan masyarakat. Ujuk-ujuk. Ini masih ada logat Betawinya ya. Iya, jabat ujuk-ujuk itu. Bahasa Inggrisnya apa itu, Pak? Jadi kita mesti ada laporan dulu dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat melapor, berarti kan di sini ada ketidaknyamanan dari masyarakat terhadap kemaksiatan tadi. Nah, kalau laporan sudah masuk, kami lakukan langkah investigasi. Oh, pakai investigasi. Iya, artinya kami periksa dulu laporan masyarakat itu benar atau tidak. Kita himpun data, apa itu dengan film, apa dengan foto, kita himpun data. Jadi betul-betul terbukti kalau di sana memang sesuai dengan laporan masyarakat tadi. Iya, jadi makin tidak ujuk-ujuk gitu. Betul. Nah, kemudian setelah itu masih ada langkah ketiga. Setelah data terkumpul, kami lakukan pemetaan wilayah. Oh? Nah, maksudnya pemetaan wilayah begini. Kalau mayoritas masyarakat di wilayah tersebut setuju dengan tempat maksiat tadi, mungkin ada anaknya yang bekerja di sana, mungkin ada warganya yang jadi tukang parkir di sana, itu diperhitungkan. Kita itu namanya pemetaan wilayah. Nah, andai kata masyarakat di sana masih mendukung tempat maksiat tadi, maka kami sebut wilayah dakwah. Kami harus kirim ustadz, kirim guru, kirim pendai, pendakwah untuk menyadarkan masyarakat kalau maksiat itu berbahaya bagi kehidupan mereka. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kesadaran masyarakat ini Dan kan. itu pernah terjadi. Dan memang sering, bukan pernah, sering terjadi. Makanya ada sejumlah tempat maksiat sampai hari ini tidak disentuh oleh FPI. Nah, orang yang tidak paham, mereka pikir, oh ini nyetor sama FPI. Kan begitu. Iya, tapi saya mau tanya nggak sampai hati. Bebas saja untuk ditanya. Ujuk-ujuk tanya. Jadi maksudnya kalau tempat tersebut, kalau warganya masih mendukung, kemudian kita melakukan satu aksi fisik lah katakan, itu kan akan jadi konflik horizontal antara FPI dengan masyarakat, Pak Jaya. Dan itu dihindari. Dan itu tidak boleh. Kalau setelah kami investigasi, ternyata masyarakat mayoritas memang nggak suka dengan maksiat tadi. Cuma mereka tidak tahu jalan bagaimana cara menutupnya. Mereka sudah lapor ke RT, ke RW, ke lurah, tapi tidak membuahkan hasil. Nah, ini kami sebut wilayah hisbah. Artinya dukungan masyarakat kan kita sudah dapat. Nah, tinggal bagaimana menuntun masyarakat tadi untuk menutup tempat maksiat tadi. Bagaimana cara kami tuntun? Kami bawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bawa ke camat, kami bawa ke gubernur, kami bawa ke DPRD untuk dialog. Kami ajak mereka untuk mendemo secara damai, kirim surat, kumpulkan tanda tangan masyarakat yang minta itu ditutup. Nah, manakala aparat sudah turun, tutup. Karena tekanan masyarakat begitu kuat, tugas FPI selesai. Makanya saya pernah dengar Habib bilang
kalau tidak ada maksiat, kan bilang Iya. diminta FPI Bubar. membubarkan diri, dibubarkan. Iya. Tapi bilang apa?